Jadi ada rasa ditinggalkan, ada rasa tidak layak, ada rasa menderita. Rasa-rasa itu jadi rekaman, ditambah lagi data papa mama berpisah. Itu jadi data, Mas. Ditambah lagi melihat KDART itu di kehidupan ibu bapaknya jadi data, Mas. Data itu tersimpan, terekam di tubuhnya. Jika itu tidak diterima dan dilepaskan, data itu menyala di bawah sadar anak itu. Dan apapun energi yang menyala di bawah sadar, Mas, dia mengundang. Nah, ini kuncinya. Mengundang realita rasa yang sama terjadi lagi di kemudian hari, di masa depannya dia. Karena sifat energi itu seperti air. Dia mengalir harusnya. Mengalir gitu. Masalahnya saat kecil kan kita nggak tahu ini harus diterima dan dilepas, nggak tahu cara rilis kan. Terlanjur jadi data gitu. Otomatis menjadi realita. Jadi pada saat waktu itu si ibu itu melihat sebuah fakta, dia flashback masa kecil, teh tunggu, kok rasanya sama ya gitu loh Mas. Rasa yang mana? Sedih ini sama, teh sama sedih pernikahan pertama, kedua, ketiga, sama rasanya. Terus ketakutannya, kok sama persis kayak gitu rasa takutnya. Jadi ini cerita energi yang sama di masa kecil yang looping lagi di pernikahan pertama, looping pernikahan kedua, looping pernikahan ketiga. Itulah faktanya Mas Hendra yang nggak bisa kita lepaskan. Nah, ya semua indranya merekam jejak-jejak itu ada di tubuhnya. Ketika itu ada rekaman, rekaman inilah yang akan jadi pantulan di masa depan dia. Jadi sebenarnya apa yang kita lawan itu adalah ada bagian dari diri kita yang belum tuntas. Betul, belum selesai. Itu tuh sebenarnya bisa dipahami sebagai karma atau resonansi batin yang belum selesai atau gimana kalau menurut Teteh sendiri? Apapun di luar sana judulnya bisa apapun ya Mas Hendra ya. Mau itu karma atau itu pantulan atau kalau di Al-Quran dibilang hukum zaroh. Hukum zaroh itu di Quran, ketika kamu berbuat baik sekecil apapun, walaupun sebesar biji zaroh, ya, kamu akan bertemu apa yang kamu lakukan itu. Kebaikan sebesar biji zaroh akan bertemu dengan kebaikan juga di masa depan sebesar biji itu. Kamu melakukan keburukan walau sebesar biji zaroh, kamu akan bertemu di masa depan dengan hal yang sama sebesar itu juga. Jadi mau dalam judul apapun itu cuma judul sih Mas. Tapi ini cerita tentang energi yang berputar. Semesta ngajarinya bukan dengan teori, tapi dengan praktik langsung. Kamu juga akan mengalami ya. Ada cara kerja hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi kuncinya gini Mas Rozi. Di dalam kehidupan ini buat teman-teman semua yang nonton ya, pahami. Semesta itu nggak ngelihat orang lain. Semesta hanya melihat dirimu. Jadi ini kayak main bekel Mas. Ketika kamu melakukan sesuatu apapun itu, semesta hanya ngelihat kamu. Kamu melepaskan energinya, semesta hanya seperti pantulan cermin. Kamu melepaskan, dia memantulkan. Pantulannya kemana? Balik lagi. Ke kita. Ya. Semesta ini nggak ngelihat orang lain Mas Hendra. Pada saat Mas Rozi ngelihat, ih Habib baik, aku mau doain Habib. Habib tambah ganteng, rezeki berlimpah, dia sehat, dia berkelimpahan. Lalu Mas Rozi itu kan baik banget ya ngedoain Mas Hendra, sahabatku biar tambah ganteng, tambah sukses, tambah subscribe-nya banyak berkelimpahan. Lalu ngelihat lagi Mbak Fiona, aduh Mbak Fiona tambah cantik, cepet sold out, cepet berkelimpahan. Lalu ngelihat lagi ibu ini, lalu ngelihat lagi ibu ini. Pada saat Mas Rozi nyeritain doa buat orang lain, itu sama dengan Mas Rozi ngisi data di laptopmu. Kebaikan, kasih sayang, cinta, ini laptop, ini infocus, ini layar.
Oke. Ketika Mas Rozi ngisi data di laptopnya Mas Rozi, ada gambar Mas Rozi sama aku lagi senyum. Ini ada infocus, itu layar. Pantulan di layar apa? Kita berdua senyum. benar. Pada saat ada di-insert lagi nih gambar di laptopmu nih, ada anak-anak Gaza lagi nangis. Di sana ada muncul apa? Anak-anak Gaza. Kalau nggak ada datanya, muncul nggak sesuatu di layar? Nggak. Kalau Mas Rozi kayak tadi, doain Mas Hendra, doain Mas Habib, doain Fiona, doain aku, doain siapapun. Mas Rozi doain orang, tapi kan data itu terekamnya di tubuhmu. Pantulannya buat siapa doa-doa itu? Buat kita sendiri. Yes. Keren. Begitupun ketika orang lain berdemo, Mbak yang tadi marah-marah sama orang, dia lakukan di tubuh mana? Di tubuhnya kan? Marah-marah di tubuhnya kan? Mata dia melihat, apa yang dia lihat? Dia lakukan itu jadi data buat diri dia. Cara kerja seperti cermin, dia hanya memantulkan apa yang dia ekspresikan. Itu yang mantul balik untuk dirinya. Berarti ini menjadi penting ya Mas ya buat kita semua ya untuk mawas ya. Kita kan biasanya sering tuh, woi, di parkiran di apa itu juga berarti mengerekam dong. Betul. Bahaya banget. Cuman yang jadi masalah kan kita harus bisa membedakan gitu, mana sikap kritis yang didasari oleh sebuah kesadaran dan mana hujatan yang dipengaruhi oleh luka-luka batin di masa lalu yang belum selesai gitu. Karena kan tidak bisa kalau kemudian ada ketidakadilan ya tetap kita harus lawan lah. Tapi based on consciousness gitu loh maksudnya. Gitu itu gimana? Betul. Memang harus bedakan gini. TVB kalau kayak gitu berarti kita nggak boleh marah sama anak dong kalau anak berbuat nakal. Enggak juga. Tergantung latar belakangnya. Pada saat kita melakukan itu semua dasarnya itu cinta, kebijaksanaan, dan kesadaran, efek balik ke kitanya sesuai latar belakang itu. Oke. Agree. Sesuai latar belakang itu. Tapi kan kalau kayak tadi Mas Hendra cerita, TVB temenku ada ngegosipin nih, gosip selingkuh. Gila ya orang itu selingkuh. Kejadiannya terjadi pada diri dia. Shadow self akhirnya kan, bayangan diri gitu, keputar balik gitu. Karena kan kalau orang ngegosipin nggak ada cerita kasih sayangnya. Iya. Pasti cerita Dasarnya sudah kebencian kan gitu. betul. Dia akan mendapatkan judul yang sama seperti gambaran yang halus di belakang itu semua. Latar belakang itu. Jadi terjawab kenapa pada akhirnya yang biasa demo akhirnya didemo. Karena 5 panca indera dia merekam dan rekaman itu jadi file-file memori di tubuhnya, jadi program data yang akhirnya memantul di dalam realita dia. Oke. Itulah yang aku dan Mas Hendra kayak nggak bosen-bosen untuk menceritakan kesadaran ini. Terus pada saat kemudian kita melihat kesalahan orang lain, yang pertama kali yang harus kita sadari apa tuh? Supaya tidak diputar balik oleh semesta dan hidup kita tetap ringan gitu ya, supaya kita nggak dibalikkan lagi saat melihat kesalahan orang lain tuh gimana? Kita harus bagaimana? Misal ada sebuah kesalahan nih, Mas Rozi misalnya salah, misal gitu ya. Misal ya. Kesadaran yang harus muncul pertama kali adalah satu sikap yang harus menjadi bentuk ekspresi kita menyampaikan itu jangan atas dasar gue benci nih, gue pengen ngejatohin dia, atau gue mau ngingetin dia biar dia malu, gue mau ngingetin dia biar dia kesal, tobatnya tuh sebenar-benarnya tobat. Di latar belakangnya ada latar belakang pengen gergetan gue nih sama dia, gue sebenarnya emosi banget nih sama sikapnya gitu. Ada sisi itu. Kalau ada sisi itu, pantulan getaran itu yang memantul jadi realita, Mas. Latar belakang itu. Jadi sensasinya harus disadari dulu ya. Disadari dulu. Pada saat mau melakukan itu, ini motivasinya apa nih? Kebijakan atau kebencian. Nah, betul.